kula lan panjenengan sedaya ingkang menika taksih nampi kawasan saking Gusti Allah, taksih saged sarana istiqomah silaturahim tawakul ini ugi sholat jamaah. Monggo niki disyukuri, bahkan kula asring nyampeno semunggo kula kali panjenengan sedaya memuhasabah terkait dengan kula kali panjenengan sedaya nrimo kawelasan saking Gusti Allah, nrimo maunat saking Gusti Allah, nrimo kanikmatan saking Gusti Allah, njur gelem syukur marang Gusti Allah sing bondo paling murah pangatur alhamdulillah. Jadi bahasa gampangnya semunggo awak syukur, sing syukure iku diwiwiti sarana pangatur alhamdulillah. Sing syukur bentuk wonten iku disebut syukur melalui lisan. Sing syukur dengan bacaan alhamdulillah disebut syukur bilisan. Iku kegoro bacik sing paling ndek. Iku cara dipikir temenan. Kaya-kaya lisan itu mestine gak oleh lereng sapa panucap alhamdulillah. Ayo dipikir temenan ya. Jadi nek ngoten meso mestine gak sempat. Mungkin krana sing luwih dimenangno iku rasa nrimo kawelasan, kanikmatan, maunat ditedah saking Gusti Allah. Sehingga lisan iku alhamdulillah. Rasa-rasa gak sempat, gak ono laku yo prosiku alhamdulillah. Nyelatu sempat bener enggak sempat krono muhasabah babakan derajat yang awak nerimo itu wis beb sarana pangatur alhamdulillah. Makanya kula panjenengan salah satu panyuwun dalam Gusti Allah nggih lisanan zakiro, lisan yang basah dengan zikir pada Allah. Yang satu diantaranya seperti tadi, cara dipikir teman-teman, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo coba, sesekali dicoba. Hari dulu alhamdulillah, lu buka biru-biru, alhamdulillah. Gaya sandal pas, alhamdulillah. Bisa melaku, alhamdulillah. Mau jeding kalau belak, terus alhamdulillah kok. Kira-kira sempat ada rasa-rasa. Mudah-mudahan lah. Kula hanya selama syukur sarana pangatur alhamdulillah sing tergolong bancik paling ndek. Muga-muga lulus. Ayo usaha. Sehingga ini muga-muga termasuk dina ibadiyah satu kawula sing anjene pantes oleh piwalasan sae saking Gusti Allah. Muga-muga sedaya. Sholawat ugi salam kahatur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wajibah kula panjenengan sedaya dadi umat niku nderekaken mutu minggu
pilihan itu Gusti Allah sing purna sempurna. Maka kepada beliaulah kita berdoa dan pada beliaulah kita mencontoh, pada beliaulah kita meniru, dan aktivitas itu mudah-mudahan bisa kita jaga keistiqomahannya sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengawasan yang kami hormati, sing kala-kala Senin kepengker nikulah nyeritakno Quran itu sudah mengkabarkan bahasa saya pada kita tentang peristiwa, di mana peristiwa itu sesungguhnya mengantar seseorang pada titik kesadaran. Jadi kesadaran itu kemudian prinsipnya menuntut kepada seseorang untuk memberi pengakuan. Ceritanya Nabi Ibrahim ketika menghempur berhala, sebenarnya mereka yang bertuhankan pada batu itu aslinya sadar ing setuhune watu itu gak iso zaman sakmono lho Pak, apa menehake gak iso, aslinya wis sadar. Karena waktu itu mereka mayoritas, maka kesadaran yang sesungguhnya mengantar pada pengakuan atas yang hak itu kemudian terkubur, diabaikan. Dan contoh yang kedua juga terkait dengan Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, yang ketika dialog sudut pandangnya beda, tapi atas tuntunan Allah Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan satu bukti yang real. Srengenge biasanya kekuatan suruhe mulon si jajal wali anda fabuhital ladzi kafar. Bahasa saya ketika itu Namrud saat mendengar paparan Nabi Ibrahim, ya istilah saya ini jenenge skakmat, putus sudah, dan dia sampai pada titik kesadaran dia. Berarti aku aslinya gak kuoso koyo dene sing tak dudukno ngarepe rakyat punya aku iki. Nah, pengakuan atas yang hak bahwa Allah lah yang kuasa ini kemudian ditutupi sendiri. Dan masih banyak contoh dalam Quran banyak. Dan kulo kali panjenengan aslinya ya sering diberi sajian oleh Allah, dan kita adalah pelaku yang di situ sesungguhnya kita sadar. Tapi karena nafsu kemudian kesadaran kita betul. Nah, asli ini belum saya Quran tidak sempurna, din itu sudah sempurna. Belum hanya surah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Quran ini bahkan di ayat disebut tibyanan likulli syai'in, penjelas atas segala sesuatu. Sampai kemudian nuwun sewu, kula niku wong awam. Sebenarnya peristiwa-peristiwa aktual sekarang dan mungkin yang akan datang, meskipun timingnya beda. Timing itu saya kira dulu pada saat Quran ini diturunkan ya zaman
berapa saat turun ayat di masa Mekah, gitu. Itu timingnya, meskipun timingnya beda, mungkin juga pelaku dari peristiwa itu beda. Nek dulu Fir'aun, nek sekarang mungkin orang yang seperti gitu. Dulu zaman Nabi Musa, konglomerat itu namanya Korun, Haman, pelaku-pelaku yang membackup kekuasaan zolimnya Fir'aun itu saat itu ya itu. Tapi peristiwa kekinian meskipun pelakunya beda, substansi dari peristiwa adalah sama. Harus ingat loh itu. Harus ingat, timingnya boleh beda, pelakunya juga boleh beda, tetapi substansinya adalah sama. Tak kayak contoh ya, tak kayak contoh. Terbelahara saya kayak contoh. Coba banyak buka di dalam surat 9. Surat 9 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizuna al-muqawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasquruna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Ini cerita munafik, Pak. Cerita munafik. Munafik sering kita sampaikan. Yang akrab pada kita adalah ngomong bicu naju. Ngomong mesti bicu. Nek janji mesti belanjaan. Nek diamanati khianat. Ini yang dari kecil kita mendapatkan pengenalan munafik, disebut ayatul munafikina. Tondo khas munafik itu tiga. Umpamane saiki ana wong sing nyonto-nyonto telu iku ana mbok awake, tidak awake lho di munafik ku yo gak. Gak lari ngono lho, ayo. Nah, ternyata ketika kita membaca Quran Jum'ah yang sama, kemunafikan ini luar biasa sempurnanya dan bisa jadi khoslah, satu bagian dari nifaq itu bersemayam pada diri. Makanya saat ngaji itu coba dibiasakan, jangan sampai dikedepankan ketersinggungan. Nah, ketersinggungan, Pak, mesti perkara-perkara itu sampai wis dan sekarang kita lihat sendiri. Lalu bagaimana istilah itu adalah kedepankanlah ketersentuhan. Ini bahasa saya. Jadi kalau ada saya jenenge tersentuh, gak ada hubungan sama kadang. Iki lho kala-kala mripat iku malah drodos. Lapo tersentuh. Gak bisa tersentuh. Dia orang miskin. Sebegitunya miskin, harta satu-satunya adalah sepeda motor, soalnya dari bagul. Misalnya gak wajah lagi media sosial. Bagul bubur dibicu, nangis-nangis, tersentuh. Dulu zaman rame-ramenya Covid, lawan wong dodol es tebu, sedina payu pira tersentuh.
Tiba-tiba kemudian mata ini bisa bercucuran air, tergerak hatinya kemudian membantu, itu namanya ketersentuhan. Nah kalau penjelasan pas mau Quran angan yang sama maknanya dan yang kita kedepankan adalah ketersentuhan, hakul yakin, perubahan diri menuju pada yang lebih baik, perubahan diri dalam konteks mukorobah yang lebih bagus, itu akan terwujud. Tapi nek ketersinggungan tidak bisa. Nah balik terkait kemunafikan, ini tidak bicara. Ya apa cara ini? Ya apa ya? Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Siji Alladzina, bahasa gampang, bahasa awam nas. Awalnya kepingin terutondong munafik iku alladzina rupane wong yalmizuna nyacat, nyelok, ngasorno. Nek bahasa ayat wailul likulli humazatil, itu kan bicara sama mencela. Celaka wong sing gawe mencela-cela. Yo alladzi jama'a malan wa jajan. Dibalik karakter dhek iku senengane jamaah. Apa jamaah? Kumpul. Makanya Jumat kumpul. Nek Jumatan kok sak kedisian salam khotib ya gak absen. Meskipun fikih menyatakan izalatul wujud, ya gugur wajib Jumatan, tapi gak kecatet. Dari sudut pandang hikmah, karena tidak tercatat, gak terasa kosak. Hatinya watos. Ayo kula panjenengan nek dina Jumatan niku pirang soft. Ana petang loro. Gak ana masjid endi ae wis. Masih sing mekeng-keng mekeng. Mekeng-keng nek gak petang loro gak sah. Jenengan itu saat assalamualaikum ayo. Lu kok rolas aku iku Jumatan nang masjid endi ae kok. Wis perjalanan ketemu masjid yang mulai pas dadak adzan ya tak itu. Ayo kira sanggak urusan. Ini real. Itu namanya Jumat. Nah jamaah ngumpul no. Apa sih dikumpul no? Mangan dunya. Wadah dalan itu. Bahaya loh Pak. Ngitung dunia. Nanti kalau sampai pulau panjang sok kakek biasa ngitung dunia. Titenono. Pungkasan kesimpulannya mesti nah ayo dompetnya sama itu terus dulu buka. Kesimpulan akhirnya adalah duniaku ternyata kurang, duniaku ternyata tambah. Makanya coba biasa gitu gitu. Terus bagaimana? Hitunglah amal perbuatan kita, hasibu qoblaan tuhasa. Terus yang diperintah malah hitung amal. Jurnal usaha melakukan aktivitas menghitung muhasabah atas amal kita sendiri dibanding dengan sekian banyak kenikmatan kawasan Gusti Allah. Akhirnya kita berkesimpulan, ya Allah, cari orang kata, kamu aku ini dari sholat sedino bulan sedino pengen sing bersolat itu 5. Berarti kalau dijumlah selawe, sementara aku diberi waktu itu 24. Masya Allah, aku yang melakukan tugas kok sopo tak hati, tak konsentrasi sampai anakku galu itu tak singkring. Ingin fokus. Ternyata saat saya sholat kita gagal fokus. Dan kita benar-benar main di kuliah
Jadi balik, tempatnya boleh jadi beda. Tempat ayat ini terjadi cerita di mana ada orang munafik yang perilakunya adalah mencela, mencacat, menghinakan orang mukmin yang bersedekah. Tempatnya bisa jadi beda. Dulu di Madinah, sekarang bisa jadi di Indonesia. Lihat. Timingnya zaman masa Nabi masih sudah. Bisa jadi sekarang masa kita. Itu timingnya beda, tempatnya beda. Kemudian pelakunya juga beda. Tapi substansinya ini menunjukkan sempurnanya Islam dan sempurnanya Quran itu di sini. Nah, kesalahan cerita munafik itu Mas, wong sing gawe nyacak, ngelokno, ngomentari ring, ngomentari elek. Tumrap wong mukmin sing sedekah. Lah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum ya apa? Dan mereka orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Walladzina rupane wong sing la yajiduna illa juhdahum, yang menjadi sasaran cacatannya, yang menjadi sasaran komentar miripnya adalah orang yang sungguh-sungguh bersedekah sebatas kemampuan. Lara kelopanya aku nek sampeyan jali sumbangan duit terus aku gak mampu. Wong aku tak gawe mangan ae. Hubungan anak itu patokan data luar ini setengah sembarang mudah. Tapi aku nek Sabtu Minggu aku tak sedekah, tak wakaf, terogoku. Ini kan namanya judah, mampunya dia itu. Tapi atas kerelaan dan ketulusan itu, loh ini aja sempat ngelok, berkomentar. Itu tanda khoslah dari munafik. Itu dulu zaman Nabi. Zaman saya ini lebih baik ya. Zaman Tio, adik Tio kan. Sing wong Sumatera katanya nyumbang satu Tio itu nek ngomong itu bukan pasir. Itu apa bedanya? Kita yang bersedekah kau tak akan lagi. Berapa yang kilokan yang saya masukkan tadi? Gak usah nyebut. Tapi kan di bawah 100. Masih 100 saja. Gitu. Ketika dengan satu T dan padahal itu adalah umur nasibnya ya kita juga tidak tahu. Tapi kan jelas komentar yang miring atas umat Islam yang dari keikhlasan hatinya dia bersedekah, bahkan illa judah. Betul juga di ayat itu diakhiri walahum adabun, dipastikan perbuatan seperti itu menjadikan datangnya adab yang akan menyiksa pada pencela-pencela seperti itu. Lalu ya wong pinter itu maksudnya orang. Artinya apa? Balik. Timingnya boleh jadi beda. Ngira tempatnya beda. Pelakunya substansinya sama. Jadi di luar agama itu ayo sing jero nemen aja sampai menghimbau supaya belajar agama itu aja. Ya, dolan ya apa magang malian. Ya, nek cara wong Jawa jarene apa niku? Makan gak mogol. Apa mogol iki? Mateng gak mateng. Entah gak entah. Wis digawe ae mogol lho. Mosok beragama kok mogol. Jangan. Jadi kita menjadi anak bangsa itu sing 100% NKRI harga mati loh, Islam harga mati loh, itu juga mosok mogol biar PKI yo
PKI lho angel ya. Nek PKI mesti jelas apa itu. Buatan bulat. Saya pakai contoh lagi. Ini bicara soal timing boleh beda, tempat boleh beda, pelaku dari peristiwa boleh beda, substansi sama. Ini menunjukkan dalil atas kesempurnaan Islam dan kesempurnaan Quran. Benar? Panjang buka surat 37. Surat 37 ayat 34. Surat 37 surat Shofat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat berapa? 30. Niku ngeten Pak, jane lho ya. Diwaca tok awal. Niku ceritane antara pengikut dan yang diikuti, antara imam dengan makmum, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Hati-hati, konsekuensi logis ukhrawinya itu banyak diceritakan dalam Quran. Banyak. Dulu pernah surat apa itu? Surat 25 ya. Saya buat apa ini ya? Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Cilik. Ingat satu peristiwa di mana orang-orang dolim itu menggigit jari ya, kan sering disampaikan. Nah, saya itu nanti banyak baca juga. Saya Pak ingin fokus pada timing, tempat dan waktu. Tapi jangan baca nanti di rumah ya. Itu cerita imam ambek makmum, pemimpin ambek sing dipimpin, kiai ambek santri, ustaz ambek murid. Ini semuanya punya akibat logis sampai di akhirat. Berbantah-bantahan sih, terus saya jual apa ya? Coba aja. Pengikut-pengikut mereka berkata Ya, kepada pemimpin-pemimpin mereka, ya, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Nah, ayat 27 nih. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Diceritakan Mas ini kan secuil dari cerita ukhrawi. Nek bahasa tafsir disebut samaiyah. Artinya ada kabar yang Allah yang Maha Tahu memberitakan pada kita. Ini menindas bener kok iki. Orang kowe iki. Gara-gara ya kok sing siji manut ae wis nanggone sing siji. Sing siji ini ndadekno pemimpin turap siji. Kowe ke. Oh, biyen niku yo wah yo jenenge geger mosok sampean. Halo. Wong Solo itu ya, jenengan masalah ini. Mungkin kait-kaitan, tapi dia seperti dia lakon ada ini. Riko awakmu ndasmu sono. Pun dia baca dulu ya. Nah, sekarang tak perlu. Nanti baca dhewe lah ya. Di ayat 34, Gusti Allah menegaskan di dalam cerita perbantahan saat dia di neraka. Itu ya apa pungkasannya? Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Inna setuhune ingsun Allah kadalika kaya menggunukan aduku duduman dicerita. Naf'alu maring siksa bil mujrimina kelawan wong sing lakoni dosa jahat. Ciri khasnya apa? Coba ya apa? Sesungguhnya Apa? mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, Ya apa? La ilaha illallah, Terus? tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Coba ya apa? mereka menyombongkan diri. Paham? Belum saya. Ini pernah terjadi enggak?
diciptakan oleh Allah akibat yastakbirun itu kemudian dia bertengkar sampai di neraka. Kapan? Dulu. Tempatnya di mana? Saat Quran diturunkan. Siapa pelakunya? Diceritain pemimpin dan yang dulu. Saat ini bukti kebenaran dan kesempurnaan Islam dan Quran satu di antara ini. Boleh pelakunya beda, tapi substansinya adalah sama. Ojo kok diperdengarkan la ilaha, iku cek dituduhno tulisane tok iku lho wis. Iku cek tulisane tok. Gurung oncekane. Kula wingi ngaji nang macet bab oncekan. Terus oncekan. Halo? Cek tak? Sampeyan ngonceki apa sing enak? Ngonceki rambutan. Nah. Rambutan nang jeneng-jeneng koyok kurunan. Iya. Makanya hati-hati nek perlu rambutan. Terus jenengan kuliti, artinya apa? Yang luar ini dikupas. Nggih dionceki. Akhirnya ketemu isi. Kula panjenengan nemu isi tok, itu sudah bisa membayangkan, woi, dadi kandel iya mesti ae ngajeni rambutan Aceh. Mumpun rambutan Mojokerto. Gitu. Saat kita melihat tok, dan ini tidak pernah akan punya efek yang bagus ketika ini tidak kita barang kita terang baru diproses dalam tubuh, mengandung ini, akhirnya tubuh kita terpenuhi apa yang dibutuhkan saat kita hidup. Lho kira-kira wong Jawa Kien ngomong makani ta makani. Ayo kabeh itu dionceki. Lha iku cek tulisan tok gurung dionceki. Makane bener wong iki nek wis la ilaha illallah. Jare wong sing pinter-pinter lam itu menegaskan peniat. Berarti kalau tidak ada. Apa yang tidak ada? Ilah. Apa ilah? Macam-macam penjelasannya. Bahasa gampangnya si Allah itulah ilah. Masih Allah biar makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Tidak ada. Baru ilah. Gak ada yang saya takuti kecuali saya tenang kan? Pola. Tidak ada yang saya patuhi kecuali tenang. Tidak ada saya tempat saya berlindung. Al-jatu zuhri illa ilaika. Jadi bertauhid itu tenang sekali sampai menyongsong kematian itu dengan apa istighfar. Halo. Mu'min takul. Benar itu orang. Miftahul jannah. Kuncine iku la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah dalam bentuk tulisan dan itu kemudian dionceki betul hidup itu jadi besar ulai kamu. Jadi dia rasa aman. Apa saja rasanya aman. Awak wis ngono ya berarti sudah bagus. Lah orang punya anak dijenengi Miftahul Jannah masalah endek. Soalnya kan terus la ilaha illallah itu mah itu masalahnya betul bulan. Jadi kembali timingnya boleh beda, tempatnya boleh, timing peristiwanya boleh beda, tempat terjadinya peristiwa boleh, pelakunya boleh, substansinya sama. Yang ini juga jangan begitu. Dan penjelasan karena media sosial sudah begitu canggih, tahu wong sing ngomong ada tulisan tok lho. Cek kurang tak dudul aku sinau lho. Tak dudul nang surat 2 ayat 206. Ayat balik surat 2.
lagi. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Nikian Pak. Terkait dengan munafik. Nanti baca dalam tafsir, tanya orang-orang yang ahli. Ini kan pengajian orang awam lagi. Itu kan bicara wa minan nasi. Enten pinten tengene Quran ngomong soal wa minan nasi. Kulo ngelacak itu ada sekitar 12. Tegese setengah saking menungso. Tegese apa? Ono menungso sing kaya di ayat 204-nya. Itu bicara soal munafik. Yu'ajibu wa qawluhu fil hayatid dunya. Iku nek ngomong babagan dunya. Wah, rasionalitasnya sungguh luar biasa. Kulo panjenengan so kadang-kadang dibuat begitu bisa. Ngerti lah. Di ayat 206 disebutkan satu di antara tandanya wa dalam kali-kalan hilang dan ucap dan sampai diseru lagu kedua uang. Apa sih disampaikan? Apa yang diserukan? Ittaqillah. Baleni Pak. Dan apabila dikatakan kepadanya, ya Allah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Disampaikan seperti itu. Tentu maksud saat ayat itu disampaikan makna takwa itu sudah dipahami oleh sekian banyak orang. Nah, awak Jumatan lah diseru kan? Sampai mati. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal. Dan panjenengan ulama saat itu kan begitu mendengarkan sampai hidungnya nih. Hah? Sampai khusyuknya menikmati panggilan takwa. Tapi baik itu. Dulu kadang-kadang nek pas makan Jumatan berhenti ya. Tahu kalau ada pijet-pijet sikil tidak ngantuk. Ini ku tak leliti. Anjene khusyuk kan. Malah sing senden. Kalau jejer kok hebatnya kita kalau Jumatan. Tapi ya dari dalil ya, semua subuhi wong Islam di masjid-masjid itu berkelas seperti kelas saat pelaksanaan sholat Jumat. Lho iki sing paling paling ditaruhi. Andai kan. Tapi fakta yang kita dapatkan jauh api dari panggang. Subuh ini masih garis sosial 10 ini ya. Piro? Nek subuh pirang so? Kita. Jadi balik. Salah satu tanda dari kemunafikan dibicarakan adalah idza qila lahu taqillah. Kalau disampaikan pada mereka ittaqullah, tegese tunaikan perintah Allah. Ojo malah kok tabraki. Ittaqullah, itani awamiri. Yang kedua wajibina binawahi. Segera jauhi itu larangan Allah. Ojo malah kok la ittaqillah. Tiba ya Allah. Bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Ayo, ono kata ini. Akhadul izzah bil ismi. Ketika dia mendengar, ame Gusti Allah meniku gak oleh. Dek apa pertama? Bahasa sanika ditutur ditambah ngelunjak. Sholat masjid. Apa saja yang bagian dari urusan agama, ayo ke masjid, pusatkan di masjid. Bahkan sekarang wacana-wacana yang sudah dikembangkan kembali adalah bagaimana masjid ini menjadi tempat yang indah dan menyenangkan. Lama ya postingan ya. Ini sekarang sudah digarap oleh kita umat Islam. Apa sih mau dinam masjid? Malah terakhir itu saat kita bawa dilah kok. Jadi ini masjid itu pusat. Ya harus gak tepat seperti ini. Malah melayu kabel untuk masjid ya. Sekarang mulai lagi dibuka
menertawakan masjid itu begini. Betul. Ini terjadi pada masa Nabi. Waktu peristiwanya boleh jadi beda, tempatnya bisa jadi beda, pelakunya bisa jadi beda, dan sekarang pun juga terjadi substansinya sama. Ayo, enggak? Saya terakhir mesti sana ya. Allah surat 22 ayat 72. Surat 22, surat Al-Hajj ya. Ayat 72. Terus ya Allah nyeritakno. Ini zaman Nabi nih. Ya apa? Dan apabila dibacakan di hadapannya mereka dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang wa idan ari kalane tutsla den wacana dijelaskan, dipaparkan, dijlentrekno. Basa mana apa dioncekno iki lho. Terus apa dilai? Niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Pas diwacano, dipertelakno, dijlentrekno, dioncekno. Ekspresi wajah setelah dia dengar itu sudah tampak sekali permusuhan. Tampak sekali. Ini kan bicara soal kejiwaan ya. Kayak panjenengan waktu di Ka'bah. Ekspresi wajah ini kan merespon ya. Saat sedih mulai menyitkan dahi, gitu. Saat senang melok-melok, ini kan ekspresi. Nah saat diperdengarkan, dijelaskan, dibacakan, di ayat ini ceritakan ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar. Jadi hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. La yakaduna yastuna billadzina yasluna alaihim. Bahkan Quran nyeritakno, bahkan andai kan posisi kamu waktu itu umat Islam betul-betul lemah atau menjadi korban dari adu domba, dicekal di jalan setengah. Dan Quran ini memang begitu. Dulu terjadi. Saat ini kira-kira iya enggak? Sama. Pas ayat diwacana, ekspresi ketidaksukaan, ekspresi kebencian, dan bahkan bagaimana bisa begini dan begitu atas orang yang menjelaskan ayat. Betul, terakhir 10 ayat 15 surat Yunus. Ayat 15 ceritakan Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, sama. Ya Allah. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, Ya Allah. datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini. Terus? Atau gantilah dia. Betul. Pas diwacana ayat, pola jawab. Sopo alladzina wong kang layar juna ancene uripe iku wis ora anduweni pengarep-arep tumrap panguripan Jadi dia hidup memang sudah tidak kenal lagi akhirat. Apa jawabannya ketika diperdengarkan, dijelaskan, dioncekno babagan ayat-ayat Gusti Allah? Ngomong ikti di Qur'anin ghairi hada. Bahasa kamu kon gak iso tak ngomong liyane. Au badilhu. Ganti ae wis gak usah Qur'an-Qur'anan. Ono iki. Utawa iki lak Qur'an iki lho male-male. Lho, ayo coba dibaca. Kulo kadang-kadang ngiri,
40 kok ayat ini sekali-kali dipaparno dijelasno nanggone umat. Supaya betul-betul iso ngramesi pesene para sesepuh tombo ati iku 5. Nomor 1 nopo? Maca Quran angen-angen, maca Quran. Dan ati gak tau ditambani kuwi terus ya apa? Iya nek obat kebacok digawe amoksili, ampisi, lah. Tapi nek ati sing gosok. Halo. Angen dong kita. Hati makanya sakitnya itu di sini. Loh. Wis muga-muga teman hati dadi balik setune kula kali panjenengan segesan tenan dunya itu sekian banyak itu sudah dihadirkan oleh Allah pada kita satu peristiwa demi peristiwa yang kadang-kadang kita terlibat di situ, yang dengan peristiwa itu sesungguhnya kita diantar pada titik sadar, dan kesadaran itu mau tidak mau sesungguhnya mengajak kita untuk mengakui yang benar adalah apa yang datang dari Allah. Cuman sering kita termasuk sekarang gitu. Bicara soal sempurnanya Quran, sempurnanya Islam, satu di antaranya standar tadi adalah bila dunia itu kan isinya peristiwa demi peristiwa. Rasul musibah demi musibah dan belum panjangan juga akan selalu masuk dalam peristiwa-peristiwa ini. Nah tadi kita sudah peristiwa ini dia berarti zaman Nabi terus. Sopo sing dadi pelakune wong kafir. Kalau wong munafik tampilane kaya wong Islam persis kan topian, baju takwa, sarung goyo. Sajadahe yo apa? Minyake yo sama. Nah, semestinya kalau panjang mau catatan terus iya. Nah, segera untuk sholat Allah, sholat Rasulullah. Ya, betul lagi. Kemudian mengkati kiranya kuning satu sami nastaghfirullahaladzim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun set.